menyebabkan endorsement saya di drop karena diminta dibuang, tapi oleh saya tetap minta utuh, akhirnya di drop. Karena di yang kedua ini saya tulis gini, mengenai kompatibilitas evolusi dengan teologi Asy'ari versi Ghazali. Di sini maksudnya Asy'ari sebetulnya Ghazali. Nanti apakah Ghazalian itu Asy'ari, itu juga sebuah kajian menarik. Yang kajian saya terakhir, Ghazali itu bukan Asy'arian. Tapi ini kan kita bicara dalam konteks persepsi publik, persepsi umum. Teologi Asy'ari versi Ghazali, penulis tampak melakukan penyimpulan yang melompat. Ketika mengaitkan gagasan kebetulan dan keacakan, ya kan chance ya, and random, itu mutasi acak dan seleksi alamiah, natural selection itu, versi neo-darwinisme, khususnya Richard Dawkins lagi, itu dianggap berkaitan, berarti sesuai dengan gagasan mukjizatnya dan okasionalisme serba kebetulan, tidak adanya tatanan, semua langsung Tuhan, maha kehendak Tuhan yang mengatur langsung tanpa ada hal yang bisa kita ketahui. Itu disebut okasionalisme, occasion. Nah, saya bilang ini adalah penyimpulan yang melompat. Kenapa? Gugusan konsep yang pertama yaitu mutasi acak, lalu kemudian ada konsep change, itu kan sebetulnya spekulasi berbasis eksperimen indrawi, orang-orang eksperimen. Sementara gugusan occasion mukjizat itu kan sebetulnya juga spekulasi, konsep dari teolog berdasarkan persepsi dia tentang Tuhan, cara kerja Tuhan dalam mengelola alam, mengatur. Kita sebut saja pengalaman agama tertentu. Kan sebetulnya dua term of reference berbeda gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba dicocokkan? Itu disebut cocokologi. Cocokologi. Ini yang kalau bicara penyebab kemunduran umat Islam, itu adalah salah satunya dalam sains adalah cocokologi itu. Ya, di mana ayat Al-Qur'an ataupun tafsir kita tentang teologi itu menjustifikasi sains. Padahal kalau kita baca karya-karya Ibn Al-Haytham ketika dia mengkaji ilmu optik, Ibnu Sina, Az-Zahrawi, Ibn Nafas, Al-Biruni, dan lain-lain para ilmuwan, itu mereka Al-Quran bukan sebagai sumber justifikasi. Al-Quran sumber inspirasi. Jadi kejatuhan kaum muslimin di dalam sains adalah menempatkan Al-Quran sebagai justifikasi sains. Padahal para saintis besar dulu tidak pernah mendapat Al-Quran sebagai sumber justifikasi, tapi sumber inspirasi. Tapi karena umat Islam ini ya lemah karena tidak ada ya dalam kejumudan kreativitas, akhirnya menggunakan Al-Quran. Ya, mungkin itu sebagai jalan keluar saja, cara yang mudah ya. Nah, alinea kedua ini di drop karena diminta ada kritis. Padahal menurut saya ketika saya ngomong juga ke sebelumnya, boleh nggak saya utuh? Boleh. Tapi dan ketika pertama setuju, kemudian dirundingkan oleh editor tolak. Ya, itu juga menggambarkan bagaimana sikap protagonis yang tidak ilmiah. Di samping juga ada yang mungkin yang kontra juga berlebihan. Seperti Ibn Taimiyah misalnya yang kontra Ghazali. Ghazali ini bikin bid'ah dalam seluruh Islam nih. Mulai ilmu hadis sampai ilmu kalam. Ya, kalau Ibn Rus kita sudah tahu, Bertrand Russell dan tokoh-tokoh umumnya mengatakan Ghazali ini the cause stagnasi pemikiran Islam. Nah, kalau bicara diri Ghazali ya seperti yang saya tulis tadi, hidupnya 5 periode dan ada kitab-kitabnya. Nah, kita langsung ke sini, halaman selanjutnya. Sebetulnya siapa sih sebetulnya Ghazali sesungguhnya? Saya mohon maaf kepada panitia kalau mungkin ini Gus Ulil akan bicara juga kali ya. Saya nggak tahu kalau ini mungkin juga Gus Ulil. Tapi sedikit aja ya, karena saya ada saya sebetulnya mau bicara dari sisi sains juga. Tadi sudah ya contoh-contoh. Cuman ternyata pas mengkaji ini keasikan gitu. Terus 23 halaman. Karena saya juga menemukan, dulu sudah saya curiga. Saya ketika baca Ihya Ulumuddin, Pak Husain, Ihya Ulumuddin bagian bab pertama bab ilmu, kemudian tentang akidah Ahlussunnah Jamaah. Kalau Pak Husain baca cermat tidak menampakkan seorang Asy'ari kalau saya rasakan. Dulu saya sudah merasakan itu. Ya. Cuma
ya memang Ghazali ini, dan itu mungkin pembahasan khusus. Tapi saya hanya menyatakan bahwa Ghazali tidak sederhana sesimpel ikan seperti Asy'ari. Siapa itu nanti? Siapa yang bekerja yang membuat Ghazali itu akhirnya adalah Asy'arian itu juga perlu itu yang disebut hermeneutika kritis. Nah, sebenarnya perlu tahqiq, saya bilang. Perlu tahqiq, riset ulang secara radikal dan mendasar siapa sesungguhnya Al-Ghazali ini gitu ya. Betulkah Al-Ghazali menolak filsafat, pengetahuan burhani, yang burhani itu adalah demonstratif ya, filosofis dengan rasio, dengan logika, atau tajribi, pengetahuan eksperimen. Ya kalau kita baca mungkin di Dolar ataupun di Tahafuz sendiri kan dia sudah membagi, ada 6 filsafat, hanya 2 yang dia persoalkan, 2. Kalau matematik, logika, bahkan logika dia buat khusus nih ya alim. Jadi logika tidak, logika bahkan itu yang membuat salah satu dikritik Ibn Taimiyah, kok Ghazali masih bicara logika. Jadi logika masih ilmu tentang alam, tentang gerhana bulan matahari itu kan disebut masa matematik juga demikian. Nah, kalaupun ada disebut fisika tabi'iyah, tapi bukan tabiat, bukan dalam arti fisika sekarang, tapi adalah prinsip-prinsip filsafat alamnya. Nah, terutama lalu kemudian metafisik. Metafisik juga ada beberapa poin yang menjadi persoalan. Ini menjadi yang kalau kita kaji sebetulnya gimana sesungguhnya Ghazali berpikir itu kajian tersendiri. Nah, apakah Al-Ghazali seorang pemikir orisinal yang bebas pengaruh dari Ibn Sina, Ikhwan Sofa, Abu Hayyan At-Tauhidi, Ibn Miskawi, Raghib Isfahani, Al-Biruni seperti yang diklaim baik oleh protagonisnya atau antagonisnya? Ya. Dari mana Al-Ghazali memperoleh bahan untuk menulis maqasid falasifah? Apa yang terjadi sesungguhnya Al-Ghazali? Kenapa ketika dia mempunyai predikat yang prestisius? Dia sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah ya di Baghdad tahun 1091 sampai 1095. Tahun 488 itu ya, 484 sampai 488 Hijriah. Itu orang guru besar di sebuah madrasah, ditunjuk langsung, diminta langsung oleh Wazir Bani Seljuk, dan Bani Seljuk ini kan sebenarnya secara praktis adalah yang mengendalikan Abbasiyah ketika itu. Jadi Khalifah Al-Mustazir itu kan hanya simbolik. Abbasiyah kan terbagi 4 fase kan. Fase dikuasai oleh Persia, ada 10 khalifah, lalu 11 Persia dikuasai orang Turki, lalu ada 5 khalifah dikuasai oleh Bani Buaye. Buaye ini Syiah dari Iran. Lalu mulai khalifah yang ke-27 sampai ke-37 itu dikuasai oleh Bani Seljuk. Nah, ketika Al-Ghazali itu adalah Khalifah Al-Mustazir, Khalifah yang ke-28. Dan jadi posisinya tinggi. Tapi kenapa tiba-tiba kok pergi khalwat uzlah ke Damaskus ini? Apa yang terjadi sesungguhnya? Ini kan jarang dikupas ini. Orang hanya kalau kita baca ada yang mengatakan kalau yang protagonis antagonis ini penyakit jiwa segala macam. Bahkan saya baca Pak Amin Abdullah buku etika membandingkan etika Kant dan Ghazali, karena kebetulan saya yang masih ingat, karena kebetulan saya yang mengedit diminta mengedit buku itu di Ulul Mizan. Di situ terus ada kata istilah penyakit jiwa. Wah, nuk. Ya teman-teman Muhammadiyah mungkin banyak seperti itu ya. Nah, apa benar seperti itu atau khalwat atau memang uzlah? Tapi kenapa setelah dari Damaskus balik lagi ke Naisabur mau sebagai ngajar, kembali lagi ngajar di Nizamiyah atas permintaan putranya Nizamul Mulk, yaitu Fakhrul Mulk, selama 3 tahun di Naisabur. Tapi kemudian lagi 2 tahun sebelum dia meninggal khonakoh lagi, ya usroh lagi uzlah lagi, kembali ke Tus 2 tahun sampai dia wafat. Ini kan sebenarnya pribadi Ghazali ini belum begitu terang menerang. Sebenarnya apa yang motivasi mereka dia seperti itu? Ini harus dikaji. Nah, saya bilang ada selanjutnya pendekatan hermeneutika perlu diterapkan. Ada hermeneutika metodologis, yaitu studi naskah, filologi, konten analisis. Misalnya nih, penggunaan istilah ilmu muhkamat, ilmu mukasyafah. Menurut
Richard Frank dan juga beberapa pengkaji Julius Jansen, itu kiatnya Ghazali menghilangkan pengaruh dari Ikhwanus Sofa, dari corak emanasi menggunakan bahasa agama. Itu kan sebetulnya pengaruh dari Yunani juga, ya, atau emanasi ilmu teoritis dengan ilmu nazari dan ilmu amali. Tapi dia menggunakan bahasa agama, itu ilmu muamalah, yaitu praktis, dan mukasyafah. Yang mukasyafah ternyata kalau dikaji-kaji teoria itu sebetulnya mirip dengan konsep teorinya Aristoteles, itu syafah itu melihat. Itu salah. Nah, itu yang content analisis perlu dikaji sebetulnya. Penggunaan istilah-istilah Ghazali itu harus dikaji secara mendalam. Sampai ada yang menyimpulkan seperti orang-orang seperti Frank Grifel, Richard Frank, kemudian Julius Jansen, Abdurrahman Badawi, sebetulnya Ghazali ini adalah seorang Ibnu Sina dan sama sekali bukan seorang Asy'ari. Ada disertasi yang baru terkini, Abdullah Okzan. Coba baca halaman berapa tuh? 14. Riset mutakhir. Ini disertasi. Disertasi ini kan sebuah riset yang teruji dan di University California, dan pembimbingnya juga Profesor Abdul Fadl, ya. Jadi Khalid Abdul Fadl. Jadi ya ini standar ilmiahnya cukup lah. Dia mengatakan bahwa bagaimana dalam bukunya Al-Ghazali dan disertasinya Ghazali dan Rasail Ikhwanus Sofa, their influence on his thought. Jadi sebetulnya dia bilang Ghazali heavily influenced, sangat dipengaruhi, bukan hanya dipengaruhi, heavily influenced by philosophy, oleh filsafat, dan disseminate. Nah, tapi ada katanya ini, disseminate itu menyebarkan teachingnya in disguise. Disguise itu apa? Terselubung. Dengan menggunakan mengganti istilah-istilah yang emanatif, istilah Ibnu Sina, cari istilah-istilah yang bahasa-bahasa agama. Nah, kalau pengaruh Ibnu Sina, kata Abdullah Okzan ini sudah banyak. Dia ingin menunjukkan Rasail Ikhwanus Sofa itu juga pengaruh terhadap Al-Ghazali. Kalau kita baca Mishkatul Anwar yang ditulis zaman dia di khalwat di Damaskus atau di Suriah atau di Al-Quds, itu luar biasa. Kalau itu kan mirip seperti tafsirnya An-Nur Ibnu Sina, emanasi. Kalau kita baca tentang cahaya itulah wujud Allah gitu. Itu kan Isyraqi. Yang kemudian di Israwati kan jadi mazhab Isyraqi. Kalau kita baca Kimia Sa'adah, Mishkatul Anwar, itu betul-betul seorang emanasionis, neoplatonis. Makanya ada yang berjudul, yang halaman berapa tuh? Ini Abdurrahman Bahdawi itu yang judulnya Al-Ghazali Al-Masadurul Al-Yunaniyah. Sumber-sumber Yunani Ghazali, tapi kalau kita baca itu sumber-sumber neoplatonik. Neoplatonik artinya emanasi yang dia dapat dari Ibn Miskawi dalam etikanya. Kalau menurut tadi teman saya Resin Muhammad juga Ar-Raghib Isfahani, lalu dari Ikhwanus Sofa yang juga jelas neoplatonik. Nah, yang terakhir, halaman terakhir ini karena waktu sudah terbatas, sampai Abdurrahman Badawi menulis dalam bahasa Perancis. Saya tidak sosok bahasa Perancis, tapi yang adanya itu yang saya dapat aktualitas Ghazali. Siapa sesungguhnya Ghazali itu? Ini juga menarik ini. Jadi Ghazali singkatnya di situ hidup dalam suasana yang penuh intrik politik, pertarungan abadi antara apa disebut Ismailiyah yang menguasai di Fatimiyah di Mesir dengan kaum Bani Saljuk di mana? Di Baghdad. Dan dia mencoba mensiasati situasi seperti itu dengan pengaruh filosofis Ibnu Sina, Ikhwanus Sofa, Ibn Miskawi dan segala macam. Dia hadapi Nizam al-Mulk itu
bahkan anaknya juga nyuruh dia belajar lagi apa ngajar, dia mau, yang kemudian dia kembali lagi kholwat. Di pengakuannya di mana di karya terakhir itu Munkir minadolal, saya pergi ke Damaskus karena saya merasakan ya tidak melakukan sesuatu tidak karena Allah. Ya, mungkin salah satunya adalah karena dia menulis sesuatu atas perintah khalifah. Ada kan sebuah artikel dia yang berjudul Fadha'ih al-Batiniyah Fadha'il al-Masturisiyah, yaitu kehinaan batiniyah, ini maksudnya rujuk pada Ismailiyah, dan kepujian fadilah itu keutamaan khalifah Mu'tazil. Yaitu jadi dia posisinya, kita jangan menganggap skalar zaman dulu seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan bebas. Zaman dulu itu suasana politiknya luar biasa, dikejar-kejar orang semua bisa dibunuh. Ya. Jangankan dulu, sekarang aja kalau di negeri Arab itu susah, apalagi dulu ya. Semua sangat ditentukan oleh pimpinan politik. Nah, Ghazali membaca situasi seperti itu sehingga dia harus menggunakan bahasa-bahasa umum untuk menyampaikan apa yang disebut dengan philosophical teaching in disguise. Ya. Nah, ini pemicu saja tentang sains sesudah itu ya mungkin nanti ya. Tapi yang jelas terakhir. Setelah Ghazali, sains sebenarnya nggak berkembang, nggak langsung mati. Ada Ibn Nafis. Kalau kita bicara Andalusia, di Andalusia ada Ibn Nafis, yaitu penemu kapiler darah itu apa yang menekan bahwa jantung itu bekerja seperti pompa. Dia yang pertama kali membuat konsep bahwa jantung itu bekerja seperti pompa. Dia terpengaruh oleh Ibn Sofa, oleh Ibn Sina, Galen juga ini. Ada tokoh-tokoh di filosof di Indonesia kan jelas nggak langsung. Ada Qutbuddin Syirazi, cuman Qutbuddin Syirazi dan Nasruddin Tusi memang di timur gitu ya. Tapi jelas tidak langsung tiba-tiba sampai abad 14 masih ada para ilmuwan gitu ya. Yang kemudian lanjut oleh Turki Utsmani. Saya kira gitu saja dulu ya. Oke, Bang Pemacu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.